Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ngomongin soal meme coins. Dan overall, dalam 7 hari terakhir, menurut gue meme coins not bad jujurnya. Nggak separah yang gue pikir. Kalau kita lihat di sini, malah ya number one ya, Dogecoin malah up sebesar 20,47% ya. 7 hari ke belakang 20,47%, itu nggak main-main. Sisanya Shiba Inu oke lah 4%-an. Ini Dogwave ini lumayan lagi ngetren ya. Ada beberapa juga yang komen dan lain-lain. 56,84% ngepamnya dalam 7 hari terakhir. Sisanya oke lah ya, seperti PP, Floki gitu ya, masih dalam kondisi 7 hari terakhir tuh masih oke. Yang lumayan juga tuh Bonk, dia 12,81. Jadi overall, apakah cycle kali ini sedikit nyeleneh ya? Memang rada nyeleneh sebenarnya. Biasa kan secara cycle tuh kayak gini. Dari Bitcoin, geser ke Ethereum, ke high cap, ke mid cap, baru ke meme coins ya, atau ya meme coins lah ya. Nah, tetapi kali ini malah ke meme coins duluan ya. Nah, ini tentunya ada beberapa teori. Ada teori yang mungkin kalau bearishnya ada yang bilang ini adalah manipulasi para bandar gitu ya. Ini tuh cuma buat narik aja, harganya udah naik ke atas. Banyak yang FOMO beli terus jadi liquidity. Ada yang bilang begitu. Tapi ada juga yang bilang kalau lebih bullishnya ngomong, kali ini cycle-nya rada unik gitu. Jadi orang nge-skip dulu Ethereum dan mid cap, langsung dulu apa ya? Bisa dibilangnya langsung dulu loncat ke meme coins, ambil resiko yang lebih besar, udah profit, baru pelan-pelan digeser ke Ethereum dan altcoins. Ya, tentunya ada banyak teori lah. Tapi intinya secara price action sih masih lumayan oke. Nah, sebelum kita masuk ke charting, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke chartingnya. Hari ini 2 aja, Dogecoin dan Shiba Inu. Dan yang terakhir kita akan sedikit bahas pre-sale ya, karena lagi-lagi masih banyak juga yang nanya, Bang ada lagi nggak meme coins lain yang pre-sale juga? Karena ya pre-sale enak sih memang ya. Tapi ya tetap harus di-adjust juga resikonya. Lagi-lagi, meme coins ini gue pribadi stance-nya seperti ini ya. Gue harus disclaimer dulu, soalnya takutnya banyak yang salah ngerti. Jadi kalau gue pribadi nggak pernah melihat meme coin sebagai suatu investasi jangka panjang. Maksimum itu adalah intermediate ya, sampai akhir cycle ya, which is kurang lebih di 2025 kalau sesuai dengan ini ya, kalau sesuai dengan cycle Bitcoin sebelumnya. Kalau sampai left kalau sampai lebih cepat lah gitu, seperti yang gue udah bahas di CWT kita sebelumnya, left translated top gitu ya. Nah, mungkin bisa 2024 akhir. Tapi intinya apa? Satu cycle. Itu intermediate. Atau short term. Short term seperti apa? Ya, kita bisa dengan posisi futures maupun juga kalau untuk pre-sale seperti ini contohnya, ya lu bisa beli udah gitu saat dia nge-pump lu TP gitu. Jadi mirip-mirip kayak di trade-nya kayak launch pool atau launch pad gitu ya. Oke. Dogecoin dulu. Untuk Dogecoin kita bisa di sini tanggal 27 Maret kemarin dia breakout dan membuat suatu higher high yang lumayan signifikan ya. Di sini pump 15%, di sini rally 4,48%. Setelah itu sedikit konsolidasi. Technically speaking di sini ada satu struktur resisten baru ya, yaitu di angka 0,22056. Nah, pertanyaannya apakah akan lanjut membuat higher high atau tidak gitu. Karena ya ini lagi-lagi lah, lu bandingin sama beberapa alts lain cenderung belum membuat higher high. Bahkan retest aja banyak yang belum. Di sini dia udah lanjut membuat higher high. Makanya banyak yang berteori jangan-jangan ini orang gitu ya, para bandar dan lain-lain ambil dulu resiko lebih besar di meme coins baru nanti dipindahkan ke yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat di sini buy limitnya berarti buy limit pertama di 0,18, buy limit kedua di EMA 20 di 0,17. Dan buy limit ketiga di 0,14 atau di MA50 kurang lebih ya. Itu untuk setup posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 17 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 22 sen. Sementara untuk posisi longnya sebenarnya udah terjadi sih. Ya, retest 1, retest 2 kita udah dapat posisinya. Target TP-nya kemana? Target TP-nya kalau mau konservatif boleh di sini, tapi gue nggak buat ya karena literally strukturnya baru banget terbentuk, yaitu di 0,198.
Tapi kalau lu lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 0,18 ya. Next kita geser ke Shiba. Untuk Shiba Inu dia berbeda ya. Dogecoin udah mulai membuat higher high, Shiba belum ya. Malah membuat suatu lower high. Ini jadi kayak kebalik nih. Dogecoin higher high, Shiba Inu malah membuat suatu lower high. Untuk sekarang secara posisi ini ya, secara posisi spotnya berarti buy limit itu buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di 0,0002482 dan buy limit ketiga di 0,0002254. Itu untuk posisi spot di Shiba Inu. Selanjutnya kita geser ke posisi futures. Nah, untuk posisi futures kita bisa lihat di sini dia retest EMA 20 sebagai support. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily closing di atas di bawah dari EMA 20. Kalau di atas dari EMA 20 maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dengan target TP di 0,0003198 ya. Itu kurang lebih TA untuk Dogecoin dan Shiba Inu. Sekali lagi ya, untuk meme coins gue ingatkan jangan kawin sama meme coins ya. Lo profit boleh banget. Gue pribadi dulu Dogecoin tuh puluhan ribu % profitnya. Gue juga sampai bingung, wah gila ya. Tapi ya jangan sampai nikah gitu. Nikah tuh gimana? Nikah tuh gini ya. Wah bang, lihat nih, meme coins gue akan mengalahkan Bitcoin. Ini akan diadopsi lebih besar daripada Bitcoin. Atau ngomong ini akan mengalahkan Ethereum dan seterusnya ya. Bukannya gini loh, kalau ada yang bilang, tapi bang, kan tidak ada yang tidak mungkin. Iya bener sih, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi maksudnya kalau lu berpikir bahwa meme coins lu bisa sampai mengalahkan BTC tuh lu kesannya kayak apa ya? Gue kerasanya ya lu kayak mimpi di siang hari. Tuh, apalagi kalau meme ya, specifically meme coins. Altcoins yang ceritanya banyak utility, banyak gunanya aja, highly unlikely gitu. Karena memang sifatnya sangat berbeda. Apalagi meme coins. Gitu. Meme coins yang tim devnya punya juga alokasinya, lu bisa didam sama mereka dan seterusnya. Jadi jangan sampai kawin sama meme coins. Profit boleh banget, sangat dianjurkan untuk profit ya. Oke, itu untuk yang Dogecoin dan Shiba Inu. Nah, pertanyaannya untuk presale ada apa nih bang? Ada yang baru nggak? Sekarang kan lagi ngetrennya yang Solana nih. Semua apa-apa Solana ya. Sampai Solana juga nggak turun-turun tokennya gara-gara kebanyakan meme coins di dalamnya. Nah, sekarang yang mungkin ada beberapa kayak dibahas itu namanya ini nih, si Sloth ya. Nah, si Sloth ini satu sol sama dengan 10.000 sloth ya. Nah, dia ini sekarang tuh currently baru nge-raise 5,4 juta US dollars. Ini bentuknya sekali lagi masih ini ya. Ini sebenarnya dibilang pre-sale bukan ya, lebih disebutnya tuh kayak airdrop, tapi mereka kasih namanya moon drop di sini ya. Nah, lu tinggal beli berapa ya pakai wallet gitu kan di sini karena Solana ya otomatis pilihannya adalah wallet-wallet yang bisa connected ke Solana seperti Phantom, Solflare, Trust, dan Coinbase Wallet ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa sih project dari si Sloth ini. Kalau kita lihat di sini si Sloth ini tujuannya adalah untuk ya simple, ini sih meme coin ya kalau gue lihat ya. Lebih ke pre-sale, kita bisa profit dari 420 ke 420 juta US dollars dalam bentuk slot HANA ini ya, dan seterusnya ya. Untuk cara beli pakai solnya tinggal press yang tadi gue bilang ya, konekkan wallet, udah gitu enter amount of sol yang pengen lu swap ke Sloth dan buy now, as easy as that ya. Kalau untuk langsung send ke sini gue pribadi nggak terlalu ini ya, karena kalau langsung send sendiri gue bingung gimana cara ngekonekin langsung ke walletnya. Jadi kalau mau ya bisa langsung pakai si itunya aja, langsung pakai si walletnya ya. Nah, tokennya ini akan di airdrop setelah presale-nya beres gitu. Jadi ya lo harus tunggu sampai presale-nya beres. Udah gitu ya tinggal tunggu sampai masuk ke wallet lo dan tinggal ditunggu di Twitter announcement-nya ya. Very simple ya, very simple sebenarnya. Nah, jadi bisa dibilang ini satu token yang literally masih baru banget ya, karena ya otomatis masih baru presale juga. Tapi gue pribadi akan ingatkan, untuk presale ini lebih cocok untuk orang-orang yang memang cenderung agresif. Bahkan agresifnya pun masuknya agresif akut lah gitu ya. Karena kenapa? Ya presale ini resikonya besar. Gitu, resikonya lebih besar dibandingkan dengan lo beli langsung gitu ya. Bahkan meme coins pun beberapa masih lebih low risk. Karena seperti yang gue bilang market cap semakin besar, resikonya cenderung mengecil. Itu bukannya nggak ada ya, tapi mengecil. Nah, ini apalagi satu token yang masih sangat baru ya, otomatis dia akan market capnya
minuscule ya, very very little, dan otomatis itu akan menjadi sangat volatile. Dan volatility ini ya tentunya mungkin orang-orang yang akan sangat enjoy adalah orang-orang yang agresif. Buat yang konservatif dan intermediate mungkin kurang cocok. Jadi lagi-lagi lu harus tahu lu tuh apa tipenya gitu. Kalau lu memang agresif ya cocok ya ikutan presale begitu. Ya karena presale nih ya antara cacing-cacing naga-naga gitu. Tapi makanya kita bisa ini sih sebenarnya kita tuh bisa akalin dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, jangan terlalu besar akumulasinya. Jangan sampai wah bang menarik nih ya, liquid itu udah gede nih, sekarang gua masukin 30%, 40% dari spot gua. Waduh, jangan ya. Untuk pre-sale gua pribadi 5% aja menurut gua udah gede. Kalau bisa di bawah 5% gitu. Nah, terus kalau misalkan udah ngepam nih, bam, harganya naik nih. Waktu harganya udah naik, kalau gua pribadi yang menjadi objektif utama lu adalah TP sampai lu modalnya aman dulu. Nah, udah gitu ada sisanya lu mau TP langsung boleh, atau sama lu mau di hold lihat jadi cacing-cacing naga-naga. Nah, itu menurut gue lebih bijak gitu. Supaya apa? Supaya lu tidak ada beban psikologis gitu. Wah, kalau lu pakai duit gede terus berharap udah ngepam terus rakah, wah di hold terus. Nah, itu biasanya sedikit bisa bikin kantong bolong. Jadi ingat, jaga resiko. Kalau cocok memang agresif ya silakan ikutan ya. Sisanya ya buat yang konservatif sampai intermediate ya mungkin boleh pertimbangkan. Kalau konservatif banget ya Bitcoin, Ethereum. Kalau intermediate bisa dicampur-campur dengan alts ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Mungkin nanti kita akan bikin segmen lagi untuk meme coins specifically gitu ya, yang memang untuk meme coins dan sesuai request. Kalau udah cukup banyak yang request mengenai meme coins tertentu, mungkin kita akan bahas secara TA ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk meme coins session dari TCI pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.